Bela Sunajat. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Al-Maqasid Asy-Syariah, yang dimana Al-Maqasid Syariah ini adalah suatu tujuan dan fungsi syariat berupa mendatangkan kemaslahatan baik dalam bentuk mewujudkan atau memelihara. Jadi intinya di dalam Maqasid Syariah itu adalah tujuan dan fungsi syariat yang mendatangkan kebaikan berupa mewujudkan ataupun memelihara. Di dalam Al-Maqasid Asy-Syariah itu dibagi menjadi 3. Seperti yang telah dijelaskan tadi, di sini ada 3 pembagian dari Al-Maqasid Asy-Syariah, yakni yang pertama Al-Daruriyat, yang dimana Daruriyat yakni kemaslahatan yang berstandar kehidupan manusia dan ekstensi. Artinya itu sebuah hal yang harus, yang sangat penting di dalam Al-Maqasid Asy-Syariah itu. Yang pertama Al-Daruriyat, yang dimana jika kemaslahatan ini, al-daruriyat ini tidak ada, maka kehidupan itu tidak stabil, tidak akan stabil berjalannya. Kemudian pembagian yang kedua yakni al-hidayati, yang dimana al-hidayat ini adalah perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jadi kata kuncinya itu kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan. Maksudnya apa? Contohnya di sini yakni di saat kita yang telah dicontohkan tadi berbuka puasa, di saat kita musafir. Juga dicontohkan di saat kita kan diharamkan bangkai, darah babi dan lain sebagainya yang telah diharamkan. Nah, di saat keadaan darurat untuk menjaga hifzul nafs, menjaga diri kita, maka di sana diperbolehkan kita mengkonsumsi itu karena darurat. Itu di pembagian yang kedua, yakni al-hidayati, artinya bagaimana kita perkara yang dibutuhkan manusia itu untuk menghilangkan kesulitan. Kemudian pembagian yang kedua yakni yang ketiga yakni al-tasniyati, yakni sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas, lebih beradab dan lebih beretika. Jadi di pembahasan al-tasniyah ini adalah etika-etika kita. Bagaimana tujuan dan fungsi syariah itu, bagaimana kita memperbaiki etika, bagaimana etika dan tata krama kita. Kemudian dari ketiga ini, di sini, dari ketiga pembagian Al-Maqasid Asy-Syariah ini mempunyai satu tujuan yang sama, yakni memelihara dan mewujudkan apa yang harus dipelihara dan apa yang harus diwujudkan. Di sini ada 5 yang harus kita jaga dan kita wujudkan. Yang pertama yakni hifzul ad-din, hifzul nafs, hifzul aql, hifzul mal dan hifzul nasab. Yang dimana maksud dari kita masuk ke ad-daruriyati dulu. Di dalam ad-daruriyati yang harus kita wujudkan di dalam agama, yang pertama di agama, yakni bagaimana kita menanamkan iman dan ketakwaan di dalam hati kita dan juga menjalankan rukun-rukun Islam yang ada. Itu upaya kita untuk mewujudkan ad-din, agama di dalam diri kita. Kemudian bagaimana cara kita memelihara agama tersebut, maka di sana ada dakwah. Bagaimana cara kita mensosialisasikan, mendakwahkan, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam tersebut sehingga agama Islam dapat tersebar luas dan diketahui oleh banyak orang. Itu yang kedua, berjihad. Jihad yang dimaksud di sini adalah bagaimana jika agama kita diancam, agama kita terancam, agama kita diusik oleh orang lain, maka di sana kita harus berjihad. Di mana tujuannya itu adalah memelihara agama kita. Itu yang di hifzuddin. Kemudian yang kedua di menjaga diri. Menjaga diri di sini bagaimana cara kita mewujudkan menjaga diri kita itu adalah mencari nafkah, mencari makanan dengan cara kita mencari rezeki. Itulah upaya kita, upaya untuk mencari makan, mencari nafkah, itulah upaya kita untuk menjaga diri kita. Itu untuk mewujudkan menjaga diri kita. Kemudian bagaimana kita menjaga diri kita, yakni dengan cara yang pertama jangan saling membunuh. Itulah mengapa kita diharamkan untuk saling membunuh, diharamkan untuk saling mencaci maki dan lain sebagainya. Itu adalah upaya kita untuk menjaga diri. Itu bagaimana, itulah cara kita untuk memelihara diri kita maupun memelihara kehidupan orang lain. Kemudian yang kedua yakni menjaga akal. Bagaimana kita mewujudkan akal itu, yakni dengan cara menuntut ilmu.
dengan cara menuntut ilmu, dengan cara kita berpikir, maka otomatis kita akan mewujudkan akal kita di sana. Lalu bagaimana cara kita memelihara akal kita yang telah dijelaskan tadi? Dengan cara diharamkan khamar. Jadi untuk menjaga diri kita, menjaga akal kita, maka di sanalah diharamkan khamar. Kemudian al-mal, yang keempat yakni menjaga harta. Bagaimana cara kita mewujudkan menjaga harta itu? Yakni dengan bermuamalah sesuai dengan yang disyariatkan, yang dimana dilarang riba, goror dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan di mewujudkan al-mal. Kemudian bagaimana cara kita memelihara dari harta kita sendiri, yaitu jangan mencuri. Ya, diharamkan mencuri, diharamkan riba tersebut untuk memelihara kita maupun kita mengeluarkan zakat. Itulah bentuk dari menjaga harta kita. Kemudian yang kelima, yakni menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu bagaimana kita mewujudkan untuk menjaga keturunan itu adalah dengan cara menikah. Nah, itulah penyebab. Nah, maksud dari menikah tersebut adalah bagaimana kita menjaga keturunan kita agar jelas silsilahnya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menjaga diri kita atau keturunan kita, yaitu dengan cara dilarangnya berzina. Itu di bidang ad-daruriyati. Kemudian yang kedua dibilang di pembagian al-hidayati. Al-hidayati yang pertama